lebih mudah untuk menjabarkan, kita lebih mudah untuk menjawab kekurangan yang ada pada diri kita. Namun ketika kita ditanya tentang kelebihan, maka kita selalu berpikir lama, berpikir lambat, seolah-olah kita itu tidak memiliki kelebihan. Padahal ya teman-teman, setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan pasti juga memiliki kekurangan. Namun kenapa sih banyak di antara kita yang tidak tahu kelebihan diri kita masing-masing? Nah, oleh karena itu, di sini aku akan membahas tentang tips bisa menemukan kelebihan pada diri kita. Nah, poin yang pertama yaitu kita harus mengenali diri kita. Jadi, untuk langkah pertama, hal yang harus kita lakukan untuk bisa mengetahui kelebihan kita yaitu dengan mengenali diri kita sendiri. Kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Kita harus peduli terhadap diri kita sendiri. Dengan apa sih pedulinya? Yaitu dengan mengenali diri kita sendiri. Kita harus merefleksikan diri. Kita harus lebih mengenali diri kita sendiri. Kita saja bisa mengenali orang lain, apalagi diri sendiri kan. Terkadang banyak manusia yang dia itu lebih peka terhadap orang lain, yang dia itu lebih kenal terhadap orang lain, namun melupakan dirinya sendiri. Dia itu tidak mengenali dirinya sendiri, sehingga dia mengabaikan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Padahal sebenarnya di setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan, namun kitanya sendiri nih yang belum menemukan. Nah, dengan kita melihat, dengan kita meneliti, mengenali diri kita sendiri, itu sama saja kita agar bisa mengetahui kelebihan diri kita sendiri. Nah, gimana sih cara kita untuk mengenali kelebihan diri? Yaitu kita harus bertanya terhadap diri kita sendiri. Harus membuat pertanyaan yang bisa kita berikan secara jujur terhadap diri kita sendiri. Contohnya, pertanyaan yang pertama yaitu, hal apa sih yang ketika kita lakukan itu membuat kita bahagia? Coba teman-teman semua ingat-ingat lagi, hal apa yang ketika dilakukan itu membuat bahagia. Contoh nih ya, teman-teman suka belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman mengerjakan soal bahasa Inggris itu merasa happy. Nah, mungkin bisa jadi itu adalah kelebihan teman-teman. Atau pertanyaan yang kedua yaitu, hal apa yang jika dilakukan itu lebih cepat selesai dibandingkan orang lain? Coba kita mengingat lagi ya teman-teman, hal apa sih yang ketika kita lakukan itu bakal lebih cepat selesai daripada orang lain? Contoh, kita nih yang sekarang contoh masih mahasiswa, kita membuat makalah itu kita bisa lebih cepat dibandingkan teman kita. Teman kita itu lagi baru sampai isi, kita udah sampai daftar pustaka gitu. Nah, itu adalah contoh dari kelebihan. Jadi inti poin yang pertama di sini yaitu kita harus pintar-pintar mengenali diri kita, yaitu dengan cara bertanya terhadap diri kita. Seperti tadi, apa hal yang disukai, apa hal yang lebih cepat selesai dibandingkan orang lain. Nah, poin yang kedua yaitu mencari pengalaman. Jadi, untuk bisa mendapatkan kelebihan diri kita, kita harus banyak-banyak mencari pengalaman. Karena dengan banyaknya pengalaman itu secara tidak langsung dapat memfilter kelebihan kita. Bisa jadi nih, kita awalnya itu tidak merasa bahwa itu kelebihan kita. Namun ketika kita sudah melakukan hal itu, kita merasa bahwa oh, saya bisa ya ternyata di bidang ini. Nah, kalau tidak dengan pengalaman, mungkin kita belum bisa untuk mendapatkan kelebihan, belum bisa untuk mengetahui kelebihan. Oleh karena itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani untuk mencari pengalaman. Kita jangan takut untuk keluar dari kenyamanan diri kita. Nah, poin yang ketiga, untuk mengetahui tips agar
Jadi nih ketika disebutkan, teman-teman baru sadar, oh iya ini ternyata kelebihan saya. Nah dari situ ketika kita sudah tahu kelebihan diri kita, maka langkah yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kelebihan itu, memaksimalkan skill yang telah kita dapatkan. Dan kita pun boleh banget bertanya kepada orang lain tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita. Nah, dengan kita mengetahui kekurangan kita, maka kita harus mengimprove, maka kita harus menutupi kelemahan itu dengan kelebihan. Jangan sampai kita terfokus terhadap kelemahan sehingga kita melupakan kelebihan. Karena setiap orang, setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak mungkin manusia di Indonesia, dan tidak hanya di Indonesia saja, tidak mungkin manusia di dunia ini yang tidak memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Namun kebanyakan manusia itu sering fokus terhadap kelemahan dan melupakan kelebihan. Padahal kalau kita bisa mengetahui kelebihan diri kita dan kita bisa memaksimalkan kelebihan kita, maka kelebihan itu akan menutupi kelemahan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang cerdas, kita bisa menjadi manusia yang berkualitas karena kita bisa memaksimalkan kelebihan kita dan menutupi kelemahan kita. Mungkin cukup sekian dari saya di video kali ini. Di video part 3 ini saya hanya berbicara tentang kelebihan, dan next time video selanjutnya insya Allah bakal lebih bermanfaat. Saya Rafa Harum, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.